Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Yohan Adrian. Di sini kita sudah sampai bab 15 yaitu basic konfigurasi. Nah, di sini yang pertama kita mempelajari kita akan mencoba mengkonfigurasi hostname teman-teman. Nah, ketika di sini konfigurasi hostname ini adalah untuk memberikan suatu nama kepada jaringan teman-teman. Nah, semisal kita sudah mempunyai sebuah VM dengan nama jaringan yaitu misal kita 123. Nah, VM kedua juga 123. Nah, ketika kita agar tidak bingung, kita maka akan ubah hostname-nya antara VM1 dan VM2 ini agar berbeda teman-teman. Nah, contohnya kemarin kita sudah membuat suatu Debian teman-teman. Nah, yang pertama ada router. Nanti kita pada hostname router Debian-nya kita akan ubah RTR strip Debian teman-teman. Nah, karena di sini mempunyai dua Debian dan satunya yaitu server. Kemarin kan kita membuat hostname-nya yaitu Debian saja. Nah, untuk yang server kita akan konfigurasi hostname-nya dengan SVR1 strip Debian teman-teman. Nah, di sini nanti kita juga akan mengubah hostname dari Ubuntu servernya teman-teman menjadi SVR2 Ubuntu teman-teman. Nah, yang pertama kita akan ubah dulu hostname router Debian-nya. Kita buka, teman-teman bisa buka VM yang teman-teman miliki. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, yang pertama kita bisa masuk ke dalam router terlebih dahulu teman-teman. Caranya yaitu su min lalu enter, lalu masukkan password teman-teman. Oh sebentar, saya lupa. Nah, ketika teman-teman di sini perhatikan ada Yohan Debian teman-teman. Nah, Yohan ini adalah username yang kita miliki. Nah, sedangkan Debian itu yaitu hostname kita teman-teman. Nah, kita akan mengubah hostname Debian menjadi RTR Debian teman-teman. Caranya kita masuk dalam router terlebih dahulu dengan perintah su min, lalu kita masukkan password, bisa di enter. Nah, kita cek dulu teman-teman. Kita ketikkan hostname ctl, lalu kita enter. Nah, di sini terlihat static hostname-nya yaitu Debian. Nah, caranya untuk mengubah hostname-nya kita bisa ketikkan perintah hostname ctl, lalu spasi set strip hostname, lalu nama hostname yang akan kita buat teman-teman. Nah, di sini saya akan menambahkan hostname RTR strip Debian, kita enter. Nah, di sini ketika kita cek hostname ctl, maka di sini sudah berubah RTR Debian teman-teman. Nah, kita akan keluar terlebih dahulu dari root. Nah, di sini kan masih Yohan Debian, belum berubah menjadi RTR Debian teman-teman. Nah, caranya untuk biar berubah kita coba exit terlebih dahulu teman-teman. Nah, di sini jika teman-teman perhatikan untuk loginnya sudah berubah menjadi RTR strip Debian teman-teman. Nah, kita coba login lagi teman-teman, lalu kita masukkan password. Nah, di sini sudah berubah ya teman-teman, sudah berubah Yohan RTR Debian. Nah, sekarang kita akan merubah lagi mengkonfigurasi hostname pada server Debian server 1 Debian. Nah, kita pertama masuk ke dalam root teman-teman, su min, lalu ketikkan passwordnya. Nah, ketika teman-teman ingin mengeceknya bisa ketikkan perintah hostname ctl, lalu enter. Nah, ketika teman-teman perhatikan di sini memiliki static hostname yaitu Debian. Nah, di sini kita akan merubahnya dengan perintah hostname ctl, lalu spasi set min hostname. Nah, di sini kita akan berikan hostname yaitu SVR1 strip Debian teman-teman, karena di sini server satunya masih menggunakan Debian teman-teman. Kita bisa enter, lalu kita cek hostname ctl-nya. Di sini static hostname-nya sudah berubah menjadi SVR1 Debian. Nah, di sini kita keluar terlebih dahulu teman-teman. Kita exit lagi. Nah, jika teman-teman perhatikan pada login di sini sudah berubah menjadi SVR1 Debian teman-teman. Kita coba login. Kita masukkan password teman-teman.
Nah, di sini sudah berubah menjadi Johan at server 1 Debian teman-teman. Nah, yang kedua yaitu yang ketiga kita akan mengubah hostname dari server 2 yaitu menggunakan Ubuntu teman-teman. Sama caranya masuk ke dalam root. Nah, untuk Debian ini masuk ke dalam rootnya dengan perintah sudo su. Kita masukkan password teman-teman. Nah, di sini kita cd terlebih dahulu. Nah, di sini kita ketikkan hostname ctl, kita enter. Nah, di sini untuk static hostname-nya yaitu Johan teman-teman. Kita akan ubah menjadi svr2 Ubuntu. Caranya seperti tadi, yaitu ketikkan hostname, maaf salah teman-teman, hostname spasi set strip hostname teman-teman. Kita masukkan nama hostname-nya dengan svr2 lalu strip Ubuntu teman-teman. Kita enter. Kita coba masukkan perintah hostname ctl. Oh, sebentar, salah teman-teman perintahnya. Kita masukkan seperti tadi. Di sini saya kurang ctl teman-teman. Kita enter. Nah, sudah teman-teman, kita cek hostname ctl teman-teman. Kita enter. Nah, di sini pada static hostname-nya sudah berubah menjadi svr2 Ubuntu teman-teman. Kita exit terlebih dahulu. Di sini kita exit lagi. Nah, teman-teman perhatikan di sini sudah berubah menjadi svr2 Ubuntu teman-teman. Kita login teman-teman. Masukkan password. Nah, di sini sudah berubah Johan at svr2 Ubuntu teman-teman. Baik teman-teman, sebelumnya pada video sebelumnya kita sudah mencoba untuk mengonfigurasi hostname teman-teman. Nah, pada video kali ini kita akan mengonfigurasi host teman-teman. Nah, host ini merupakan sebuah mapping dari mapping antara IP address dengan hostname teman-teman. Nah, pada video sebelumnya kita sudah mengubah hostname teman-teman, yaitu yang kita ubah cap /etc/hostname teman-teman. Sebentar. Nah, pada video sebelumnya kita sudah mengubah hostname-nya teman-teman. Nah, pada video sekarang kita akan mengubah atau mengonfigurasi /etc/host teman-teman. Kita enter. Nah, di sini sudah terlihat untuk hostnya teman-teman. Itu untuk local hostnya dengan IP 127.0.0.1. Nah, dan untuk hostnya sendiri itu 127.0.1.1 teman-teman. Nah, kita coba masuk ke dalam menggunakan perintah nano teman-teman. Enter. Nah, di sini sudah terlihat sebentar sebelumnya untuk masuk ke dalam untuk mengedit atau mengubah host teman-teman bisa masuk ke dalam root terlebih dahulu. Nah, untuk fungsi host sendiri kita bisa mengeping tanpa memasukkan IP hostnya teman-teman. Berarti kita bisa mengeping dengan cara memasukkan namanya teman-teman. Nah, kita keluar terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan coba ping dengan menggunakan ping Debian saja teman-teman. Kita tidak masukkan IP address 127-nya teman-teman. Kita ping Debian akan berhasil. Nah, di sini terlihat TTL. Nah, di sini kita langsung saja kita akan mencoba mengubah hostnya teman-teman. Kita enter. Nah, di sini saya akan menyamakan saja dengan nama dari routernya yaitu rtr.debian. Kita bisa ketikkan itu rtr/debian. Lalu untuk yang sebelah sini kita ubah juga teman-teman, yaitu rtr/debian lalu kita ctrl untuk keluar, kita ctrl x y lalu enter. Nah, di sini kita coba terlebih dahulu dengan cara mengeceknya, yaitu dengan perintah cat teman-teman. Kita perintah cat, kita enter. Nah, di sini sudah berubah ya teman-teman untuk hostnya, yaitu rtr/debian.debian lalu rtr/debian teman-teman. Kita bisa mengepingnya dengan perintah ping rtr/debian.debian
rtr/debian lalu kita enter. Nah, di sini berhasil TTL, atau kita bisa mengeping dengan perintah Debian saja teman-teman, ping.debian teman-teman, seperti ini. Enter. Sebentar, kita tulis lagi ping Debian. Oh, tidak bisa, berarti kita harus mengeping dengan perintah yang tadi teman-teman, perintah yang ping rtr/debian.debian teman-teman, seperti ini, agar bisa TTL teman-teman. Nah, sekarang kita akan mengonfigurasi host di virtual machine yang server 1 teman-teman. Kita sama menggunakan Debian, caranya sama, kita masuk dalam router terlebih dahulu, lalu kita ketikkan nano spasi /etc/host teman-teman, enter. Lalu di sini sama, kita mengubahnya menjadi server 1 strip debian.debian, lalu kita di sini server 1, kita save teman-teman, kita coba ping teman-teman. Kita cek terlebih dahulu ya teman-teman, kita etc host, enter. Nah, di sini sudah berubah, kita coba ping svr1 debian.debian teman-teman, enter. Nah, di sini sudah berhasil ping teman-teman, kita berhasil TTL teman-teman. Nah, satu lagi kita akan coba mengubah host pada server 2 yaitu Ubuntu teman-teman. Sama, kita harus masuk dalam router terlebih dahulu dengan perintah sudo, lalu masukkan password. Di sini kita cd, lalu kita masuk dalam nano /etc/host teman-teman. Bentar, maaf salah ketik. Nah, di sini sudah seperti ini. Untuk local hostnya kita akan ubah ya teman-teman. Di sini server 2 strip Johan teman-teman. Kita akan coba simpan saja. Kita coba ping svr2 strip Johan teman-teman. Nah, di sini sudah berhasil TTL, yaitu time to line teman-teman. Baik, pada video kali ini kita akan coba mendefinisikan IP address pada topologi teman-teman. Nah, di sini saya sudah menyiapkan gambar. Nah, pada host OS atau laptop kita akan terhubung ke router, yaitu router Debian teman-teman, menggunakan host only teman-teman. Nah, pada host OS kita maka akan sudah otomatis setting IP 192.168.56.1 teman-teman. Nah, kita bisa coba cek IP ini di kontrol panel teman-teman. Teman-teman tinggal buka kontrol panel di sini, lalu teman-teman bisa, sebentar saya ulang saja dari awal teman-teman. Nah, teman-teman bisa buka kontrol panel teman-teman, buka kontrol panel, lalu teman-teman bisa buka, pencet yang pilih yang network and internet, lalu pilih yang network and sharing center. Nah, pilih yang change adapter setting teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa pilih yang host only virtual book teman-teman. Nah, di sini teman-teman klik 2 lalu detail teman-teman. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini untuk IP address-nya sudah mendapat host only teman-teman, yaitu dengan IP 192.168.56.1 teman-teman. Kita tutup terlebih dahulu teman-teman. Nah, untuk IP routernya yang menggunakan host only menggunakan IP 192.168.56.10 teman-teman. Nah, lalu di sini untuk router ke internal network akan menggunakan IP 10.10.1 teman-teman. Lalu pada internal network ini terdapat dua server teman-teman. Nah, pada server 1 menggunakan IP 10.10.10.2/24 teman-teman. Nah, untuk server yang kedua yaitu menggunakan IP 10.10.10.3/24 teman-teman. Nah, pada router juga akan terhubung kepada klien teman-teman. Nah, untuk IP-nya, IP router yang terhubung kepada klien ini yaitu 172. Nah,
172.16.1.1/24 teman-teman. Nah, untuk IP yang klien Ubuntu-nya atau Ubuntu desktopnya, kita akan beri IP yaitu 172.16.1.2/24 teman-teman. Pada video kali ini kita akan mencoba mengonfigurasi IP address pada router. Nah, di sini router ini kita akan coba memberi IP address untuk terhubung ke OS yaitu dengan IP 192.168.56 dan 10. Nah, kita juga akan memberikan IP 10.1.10.10/24 ini untuk terhubung ke internal network teman-teman. Nah, sesudahnya kita akan memberi IP untuk terhubung ke klien Ubuntu dengan IP 172.16.1.1/24 teman-teman. Nah, kita langsung saja membuka routernya terlebih dulu. Nah, di sini kita sudah masuk ke dalam router teman-teman. Teman-teman silahkan masuk ke dalam router terlebih dahulu teman-teman. Nah, ketika kita ketikkan IP A, nah maka di sini terlihat ada yang pertama yaitu IP loopback teman-teman. Nah, IP loopback ini setiap komputer sudah mempunyai teman-teman. Nah, pada yang kedua yaitu nPost 3 ya teman-teman. Nah, nPost 3 ini kita akan beri IP 192.168.56.10 teman-teman. Nah, teman-teman bisa perhatikan di bawahnya ada nPost 8 dan nPost 9. Untuk nPost 8 ini IP untuk interface untuk terhubung ke internal network teman-teman, yaitu dengan IP 10.10.10.1 teman-teman. Nah, pada nPost 9 ini interface nPost 9 teman-teman, di sini kita akan memberi IP yaitu 172.16.1.1 teman-teman. Nah, di sini untuk melakukan konfigurasi IP address kita bisa ketikkan nano/etc/network lalu /interfaces teman-teman. Bisa enter. Nah, di sini ketika kita ingin mengubah di sini masih nPost 3 masih inet DHCP ya teman-teman. Nah, di sini kita akan rubah menjadi static. Nah, untuk DHCP ini maka IP addressnya kita akan otomatis mendapatnya teman-teman, kita tidak bisa mengubah-ubahnya. Nah, kalau static ini kita bisa mengatur IP address ketika kita inginkan teman-teman. Nah, pada kita coba ingin masukkan IP address pada nPost 3 ini yaitu 192.168.56.10 ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa ketikkan address lalu spasi, kita masukkan IP yaitu 192.168.56.10 teman-teman. Nah, kita di sini masukkan netmasknya teman-teman. Nah, karena netmasknya 24, kita bisa masukkan 255. Maaf teman-teman, kita masukkan 255.255.255.0 teman-teman. Nah, kita masukkan lagi yang terakhir yaitu gateway teman-teman. Gateway ini untuk alamat agar terhubung kepada host OS teman-teman, agar IP 56.10 ini tersambung dengan OS yang mempunyai IP 56.1 teman-teman untuk terhubung ke internet teman-teman. Kita masukkan gateway-nya yaitu 192.168.56.1 teman-teman. Nah, setelahnya kita akan menambahkan yang nPost 3 teman-teman. Bentar, maaf. Lagi kita akan menambahkan yang nPost 8 teman-teman. Untuk menambahkan kita bisa ketikkan device lalu nPost 8 dan inet static teman-teman. Kita enter, lalu kita masukkan addressnya. Di sini kita masukkan 10.10, maaf teman-teman, 10.10.10.1 teman-teman. Lalu kita enter, lalu kita masukkan netmasknya teman-teman. Di sini kita masukkan netmasknya yaitu 255.255.255.0 teman-teman. Lalu kita enter, kita tidak usah berikan gateway-nya teman-teman, karena di sini tidak terhubung ke host OS teman-teman. Lalu kita tambahkan untuk device nPost 9-nya teman-teman. Kita
inet static teman-teman. Enter, kita masukkan addressnya. Nah, di sini kita masukkan addressnya yaitu 172.16.1.1 teman-teman. Kita masukkan get masknya itu 255.255.255.0 teman-teman. Nah, di sini ketika sudah kita pencet TRL X Y lalu enter teman-teman. Saya geser terlebih dulu teman-teman. Nah, di sini kita clear terlebih dulu. Ketika kita cek IPA, maaf teman-teman, kita IPA. Nah, di sini sudah, sebentar teman-teman. Oh, maaf teman-teman, di sini kita pada nPOS 8 dan nPOS 9 belum terlihat teman-teman. Nah, kita coba meresetnya terlebih dahulu dengan perintah sistem, maaf teman-teman, sistem cdl, lalu ketika kita ketikkan restart networking teman-teman, kita enter. Nah, kita bisa ketikkan if up yaitu IP interface update teman-teman, if up nPOS 3, kita enter. Ini bertulisan already, lalu nPOS 8, lalu nPOS 9 teman-teman, kita enter. Nah, di sini kita ketikkan cek IP-nya. Nah, di sini terlihat bahwa yang nPOS 3 sudah berhasil masuk IP-nya yaitu 92.168.56.10/24 dan untuk nPOS 8-nya yaitu 10.10.10.1/24 dan nPOS 9-nya 172.1.16.1/24 teman-teman. Baik, pada video kali ini kita akan melakukan konfigurasi pada IP address pada klien dan server teman-teman. Nah, pada video sebelumnya kita telah melakukan konfigurasi IP address pada router teman-teman. Nah, di sini saya akan konfigurasi terlebih dahulu pada sebentar. Nah, di sini pada server 1 Debian kita akan memberi IP yaitu 10.10.10.2 teman-teman /24. Nah, di sini teman-teman bisa buka terlebih dahulu. Kita clear terlebih dahulu teman-teman. Kita geser kiri terlebih dahulu teman-teman. Nah, pada server Debian ini kita akan memberi IP ini dan kita akan menghubungannya lewat internal network ke router teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa ketikkan nano /etc, maaf teman-teman salah, /etc /network lalu /in, maaf teman-teman, enter access teman-teman, kita enter. Nah, lalu di sini kita akan mengubahnya dari eval nPOS inet DHCP ke static teman-teman. Lalu kita masukkan address, maaf teman-teman, lalu kita ketikkan IP-nya yaitu 10.10.10. Maaf teman-teman salah, 2 teman-teman. Lalu netmask-nya yaitu 255, karena di sini /24 kita menggunakan 255.255.255.0 teman-teman. Lalu kita berikan gateway-nya teman-teman agar bertujuan ke router yang memiliki IP 10.10.10.1 teman-teman. Kita masukkan 10.10.10.1 teman-teman. Maaf teman-teman salah, 1. Lalu kita bisa save, Ctrl X, Y, dan enter teman-teman. Kita bisa cek terlebih dahulu, kita clear terlebih dahulu teman-teman. Kita cek IPA, kita enter. Nah, nPOS 3 di sini belum mendapat IP yang tadi kita masukkan teman-teman. Kita restart terlebih dahulu dengan perintah sistem ctl restart, maaf teman-teman, restart networking teman-teman. Kita enter, lalu kita if up nPOS 3, kita enter. Nah, kita di sini cek IPA. Nah, di sini sudah terlihat bahwa pada server Debian 1 ini sudah mendapat IP 10.10.10.2/24 teman-teman.
Nah, di sini kita akan coba mengonfigurasi IP pada server Ubuntu, teman-teman. Nah, di sini kita akan memberikan IP yaitu 10.10.10.3, teman-teman. Lalu untuk melakukan konfigurasi pada Ubuntu ini rada berbeda, teman-teman. Dengan kita masuk untuk menyeting IP, kita perintahnya yaitu sudo nano spasi /etc/netplan/000, kita tab. Nah, maka akan muncul otomatis sendiri, teman-teman. Kita bisa enter. Nah, di sini teman-teman bisa ketikkan di sini pada saat sebelum disetting, di sini akan bertuliskan DHCP 4.2 no, teman-teman. Nah, teman-teman di sini bisa ketikkan true, teman-teman. True-nya teman-teman bisa ganti ke no terlebih dahulu, lalu pada bawahnya tambahkan saja addresses, lalu /2, lalu masukkan IP yaitu seperti ini, teman-teman, 10.10.10.3, teman-teman, dan /24. Nah, teman-teman, lalu di bawahnya diluruskan dengan addressesnya, tambahkan gateway 4.2, teman-teman, dengan gateway 10.10.10.1 yaitu IP internal yang dimiliki oleh router, teman-teman. Lalu jika sudah, teman-teman bisa meng-save dengan cara Ctrl X Y lalu enter. Nah, lalu ketika sudah, teman-teman bisa ketikkan perintah sudo netplan apply, teman-teman, untuk menyetujui perubahan IP yang terjadi, teman-teman. Lalu setelahnya teman-teman bisa enter. Nah, di sini teman-teman bisa di sini saya terjadi error karena saya sudah melakukan konfigurasi. Nah, jika teman-teman belum melakukan konfigurasi dan ditulis perintah sudo netplan apply, teman-teman, maka akan berhasil, teman-teman. Nah, teman-teman tinggal cek IP address-nya, maka IP address-nya sudah masuk yaitu 10.10.10.3/24, teman-teman. Saja kita langsung saja ke Ubuntu desktopnya, teman-teman, atau kliennya, teman-teman. Kita masukkan dulu, kita tunggu sebentar, teman-teman. Nah, caranya untuk melakukan konfigurasi IP pada Ubuntu desktop ini, teman-teman bisa masuk ke, pilih saja yang tombol ini atau baterai ini, ikon di atas ini, teman-teman bisa klik, lalu wire connecting, teman-teman. Kita pilih yaitu wired setting. Nah, di sini kita tunggu proses bukanya terlebih dahulu, teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa pilih yang wired ini, lalu tombol pengaturan ini, teman-teman. Nah, kita masuk ke IPv4, lalu di sini masih di HCP, kita pilih yang manual, lalu kita pada address kita masukkan IP-nya seperti tadi. Maaf, saya kecilkan terlebih dahulu. Nah, pada ini sebentar, teman-teman, pada IP Ubuntu desktop ini untuk kliennya yaitu 172.116.1.2, teman-teman. Sebentar, kita berbesar terlebih dahulu. Nah, di sini yaitu 172.16.1.2, teman-teman. Nah, di sini untuk next nya karena menggunakan 4 yaitu 255. Sebentar, maaf, teman-teman. Kita hilangkan terlebih dahulu 255.255.255.0, teman-teman. Nah, di sini untuk gateway-nya yaitu tadi pada ini kita menggunakan gateway yaitu 172.16.1.1, teman-teman. Kita buka lagi 172.16.1.1, teman-teman. Kita coba apply di sini, lalu di sini kita matikan terlebih dahulu ininya, lalu kita on-kan lagi. Nah, di sini kita akan coba cek di terminal, teman-teman, dengan ping, teman-teman. Lalu kita ketikkan terminal.
Kita cek teman-teman. Nah di sini kita coba ping, lalu 172.16.1.1 kita enter. Nah di sini sudah berhasil TTL ya teman-teman. Baik, kita sudah masuk ke dalam video yang terakhir, yaitu basic remote access. Nah di sini kita akan mencoba meremote dari host OS ke router Debian teman-teman. Nah jadi kita bisa memantau terjadinya kesalahan konfigurasi teman-teman. Nah contohnya kita ketika meremote dari router Debian ke dua server ini, kita bisa meremote, kita bisa mengetahui apakah ada kesalahan konfigurasi pada dua server ini. Kita bisa melihatnya pada router teman-teman. Jadi gambarnya seperti ini teman-teman. Ketika teman-teman mempunyai sebuah server di rumah, lalu teman-teman sedang di luar negeri teman-teman. Nah teman-teman tiba-tiba ada sebuah konfigurasi, terjadinya konfigurasi error. Nah lalu teman-teman kan tidak mungkin pulang untuk melihat konfigurasi errornya itu di mana. Nah teman-teman bisa buka ke control centernya saja, teman-teman bisa cek di situ pada kontrol, pada yang tadi saya sebutkan untuk mengecek kesalahan konfigurasinya di mana. Nah ini sama saja ketika kita meremote pada Debian ke server teman-teman. Ketika kita ingin mengetahui kesalahan konfigurasi pada server, kita tidak perlu membuka servernya teman-teman. Kita hanya perlu mengeceknya dari router Debian saja teman-teman. Nah pada remote access ini yang kita perlukan yaitu sebuah aplikasi, yaitu kita di sini menggunakan aplikasi putih teman-teman. Nah di sini untuk mencoba meremote access, untuk biar kita mengetahuinya, nah di sini kita coba saja terlebih dahulu apakah dari host OS ini ke router Debian kita sudah terhubung. Caranya yaitu kita masukkan IP dari, maaf teman-teman, masukkan IP dari routernya, kita ping ke host OS teman-teman. Teman-teman bisa tinggal ke command prompt, lalu teman-teman bisa masukkan ping, lalu IP yang dimiliki oleh router 192.168.56.10 teman-teman. Kita enter. Nah di sini berhasil teman-teman. Jika teman-teman belum berhasil, teman-teman bisa mematikan Windows Firewall, Windows Defender-nya terlebih dahulu teman-teman. Nah di sini kita kembali lagi ke konteks awal, yaitu mendownload aplikasi putih. Nah di sini bisa menggunakan aplikasi pencarian, yaitu kita ketikkan download putih, kita enter. Nah di sini kita pilih download putih AVSSH and download client for Windows. Nah di sini kita bisa pilih yang download putih. Nah di sini teman-teman bisa pilih yang 64 bit x86 teman-teman. Nah di sini saya sudah mendownloadnya, maka kita tidak perlu mendownloadnya lagi. Nah di sini kita bisa buka saja aplikasi putihnya, kita bisa buka, lalu di sini kita ketikkan IP yang dimiliki oleh routernya teman-teman. Nah, gimana titik teman-teman, titik 10 teman-teman. Nah di sini kita bisa connection type-nya, kita bisa pilih yang SSH, lalu kita open, kita cek, maaf error connection with, maaf teman-teman, jadi tadi kesalahan pada not connection-nya. Kita harus menginstal SSH pada router Debian terlebih dahulu teman-teman. Untuk menginstalnya kita bisa ketikkan apt install open SSH strip server teman-teman. Kita bisa enter. Nah di sini kita pilih yes, kita tunggu sebentar teman-teman. Nah untuk media drive-nya ini teman-teman bisa yang device optical drive, lalu teman-teman pilih ISO Debian yang teman-teman buat pada saat install Debian teman-teman.
karena saya di sini menggunakan Debian 12.5, maka saya pilih yang 12.5. Lalu kita bisa enter. Kita tunggu sebentar, sedang proses install teman-teman. Nah, tunggu sebentar. Nah, di sini untuk mengecek apakah sudah terinstall atau belum, kita bisa ketikkan perintah dpkg lalu open ch/server teman-teman, strip server teman-teman. Nah, di sini maaf teman, terjadi error. Maaf teman, di sini salah perintah teman. Kita langsung skip saja. Kita coba buka putihnya. Kita cari putih. Kita coba buka putihnya, lalu kita ketikkan IP yaitu 192.168.56.10. Nah, di sini untuk connection type-nya yaitu SSH. Lalu kita open. Kita accept saja. Nah, di sini sudah berhasil meremote dari host OS ke dalam ke dalam router teman-teman. Kita coba login dengan username Johan, lalu kita masukkan passwordnya. Nah, di sini kita coba cek IPA. Nah, di sini sudah mendapatkan IP address yang sama seperti router karena di sini sudah terhubung ke router ya teman-teman, IP-nya. Lalu kita coba buktikan ke routernya dengan IPA. Nah, sama teman-teman, 192. Di sini yang kedua 10.1, lalu yang ketiga itu 172.16.1.1 teman-teman. Mungkin untuk materi bab 15 sekian dari saya. Terima kasih.